Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan fitur yang dinamakan dengan fitur di menu konsumen. Ya, pada dasarnya fitur di menu konsumen ini berfungsi untuk mengumpulkan list building. Jadi kalau kita mempelajari tentang ilmu digital marketing, yang pada dasarnya ilmu digital marketing itu adalah bagaimana kita bisa meng-create list building atau membangun customer kita, membangun calon customer maupun customer kita, di mana mereka akan menjadi buyer kita, pembeli kita, atau sebagai customer yang memang nantinya akan loyal. Jadi bagaimana menggait calon customer, kemudian bisa menjadi customer kita, kemudian dia bisa menjadi loyal customer, dan lebih bagus lagi mereka bisa mereferensikan produk kita ke orang lain, gitu. Nah, fitur konsumen ini adalah mengumpulkan eh, data-data dari konsumen sehingga nantinya data ini bisa kita gunakan untuk mengirimkan email blast, notifikasi dan lain-lain gitu. Dan data menu konsumen ini dia mengumpulkan nama dan alamat emailnya. Yang paling penting memang alamat email. Kenapa? Karena alamat email ini berfungsi untuk data building kita yang mana nantinya kita akan mengirimkan email blast ke calon-calon customer atau mungkin ke customer-customer kita. Nah, konsumen ini dia akan mengumpulkan data-data yang masuk dari form, dari appointment gitu ya, dan juga dari komen-komen yang ada di blog. Jadi biasanya kalau misalnya ada orang yang komen di blog, mereka biasanya harus menuliskan nama dan kemudian menuliskan emailnya, baru dia bisa komen di website kita. Tapi kalau misalnya mereka nggak menuliskan emailnya, mereka nggak akan bisa komen. Nah, ketika mereka menuliskan emailnya di komen website kita, maka emailnya akan terkumpul di sini gitu. Jadi kalau misalnya form itu masuk dari sini. Jadi kalau misalnya ada orang masuk ke website kita, kemudian dia menuju ke kontak, jadi ceritanya mereka akan menghubungi kita gitu ya, karena mungkin sudah terlalu malam, mereka nggak bisa ngubungin kita lewat nomor telepon atau WhatsApp dan lain-lain, maka biasanya dia akan mengirimkan pesan melalui form ini. Ini yang disebut dengan kontak form. Dia akan tuliskan namanya, emailnya, phone-nya, message-nya, kemudian dia send message. Ketika dia send message, maka secara otomatis datanya dia akan masuk di menu form. Ya, karena itu masuk ke dalam jenis kontak form. Jadi ketika dia menuliskan datanya, dia akan masuk ke sini dan secara otomatis akan terkumpul juga di menu konsumen gitu. Jadi masuk ke menu form dan juga masuk ke menu konsumen gitu. Sama juga nanti ketika kita sudah membuat sebuah menu appointment gitu ya. Jadi kalau kita sudah membuat menu appointment secara otomatis data appointment itu ya di menu appointment ketika orang mau membuat janji mereka masuk ke menu appointment kemudian mengisi data tersebut, maka data dari orang tersebut akan masuk ke menu appointment dan masuk ke menu konsumen. Tapi dia tidak masuk ke menu form karena berbeda. Form dengan appointment itu berbeda. Sama juga ketika orang membuat ingin komen di sebuah blog gitu ya. Nanti blog itu ketika orang sudah masuk ke dalam blog dan dia membuat komen, komennya dia sih sebenarnya akan muncul di sini. Nih, di sini ada tulisan komen, nah seperti ini. Jadi contoh, Stephen Smith, emailnya stephen@gmail.com, komentarnya apa, tanggal inputnya jam berapa, dan lain-lain itu akan masuk ke sini. Tapi secara otomatis nama dan emailnya itu juga akan terkumpul ke dalam menu konsumen nantinya. Gitu. Jadi dari blog, dari form, dari appointment, dan satu lagi dari di sini ada namanya newsletter gitu ya. Jadi newsletter itu biasanya untuk langganan apa? Biasa di web-web ada untuk langganan artikel atau apa gitu ya. Itu nanti mereka masukkan alamat email sini kemudian dia submit, maka secara otomatis datanya dia juga akan masuk ke dalam konsumen gitu. Sehingga konsumen ini sebenarnya sedang mengumpulkan alamat email baik itu dari appointment, dari blog, dan juga dari apa tadi? Dari newsletter ya, dari newsletter, dari form, dari appointment dan dari blog. Ada 4 masukan gitu. Jadi setelah nanti semua terkumpul di menu konsumen ini ya,
nanti teman-teman bisa mengirimkan email blast gitu. Jadi email blast itu tujuannya untuk mengingatkan kembali atau mungkin untuk menjaga customer teman-teman, atau mungkin bisa membuat promo-promo misalnya gitu ya. Jadi mungkin kita ada promo, ada info produk baru, atau mungkin ada tips and trick gitu ya. Itu kita harus mengirimkan email blast ke calon atau mungkin ke customer atau mungkin ke loyal customer teman-teman gitu. Tujuannya agar mereka memang repeat order dan repeat order gitu. Nah, caranya bagaimana untuk mengirimkan email blast? Itu nanti bisa dipelajari di video tentang email marketing gitu. Yang pada dasarnya teman-teman bisa menggunakan pihak ketiga seperti Mailchimp, Mailgun gitu ya. Dengan cara mendownload data yang ada di sini terus kemudian menguploadnya ke Mailchimp atau Mailgun, atau mungkin nanti kita bisa buatkan integrasinya secara otomatis. Jadi kalau dia misalnya ada customer teman-teman masuk di sini secara otomatis langsung masuk ke akun teman-teman di Mailgun atau Mailchimp yang nantinya tinggal di blast aja gitu. Atau nanti bisa menggunakan produk dari Bingo khusus mailing ya, sistem mailing. Nanti secara otomatis akan terintegrasi dan teman-teman tinggal gunakan untuk mendapatkan calon customer baru atau untuk menjaga loyal customer teman-teman sehingga bisnis teman-teman bisa lebih maju menggunakan list building dari email. Itu fungsi dari menu konsumen, silahkan dipelajari dan diulik lebih lanjut. Semoga menu ini bisa membuat bisnis teman-teman menjadi lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.